Lo pokoknya harus ikut gue liburan ke Lombok. Aku menatap layar ponselku yang kini tengah menampilkan wajah Rani dengan dahi berkerut. Kok maksa? Nggak mau ah, mahal ongkosnya, mendingan uangnya ditabung buat ngeberangkatin ibu umroh. Rani mengerucutkan bibirnya. Ya ampun Nay, lo tuh butuh liburan. Jangan kerja mulu. Bisa-bisa lo gila kalau kerja mulu tanpa liburan. Pokoknya bulan depan lo harus ngambil cuti di tanggal 25 sampai 30. Nggak mau? Ran, gue bayarin. Jadi nggak ada alasan buat lo nolak. Kamu punya uang dari mana buat bayarin aku? Kebutuhan kamu juga kan banyak. Lo lupa ya? Gue kan ikut bisnis online. Bulan depan bonus gue baru turun. Cukuplah buat biaya kita liburan di Lombok selama 5 hari. Jangan Ran. Ditabung aja uangnya. Bukannya kata kamu tahun ini kamu mau kuliah, buat biaya kuliah udah ada. Tahu nggak Nay, bisnis online yang tadinya gue sangka nipu ternyata beneran. Gue dapat untung banyak, ngeluarin cuma 1,8 juta dapatnya 18 juta. Gila banget, kan? Lo mau ikutan nggak? Itu halal apa haram? Tanyaku memastikan. Kalau halal tentu tanpa pikir panjang aku bakal langsung ikut gabung. Katanya masih halal, beneran halal. Tapi kok aneh ya? Aneh gimana? Aneh aja gitu. Masa kita ngeluarin 1,8 juta terus dengan mudahnya kita dapat 18 juta? Iya juga sih. Mungkin ownernya ngepet kali? Jawab Rani asal, astagfirullah. Jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau memang hasil ngepet ngapain dia repot-repot buka jasa bisnis online? Mungkin dia pengen bagi-bagi uang haramnya biar nggak dimakan sendiri. Si Rani kalau ngomong bener-bener asal jeplak, mudah-mudahan halal ya, biar berkah uangnya, percuma kalau banyak tapi nggak halal. Amin. Oh iya gimana? Mau nggak ikut ke Lombok? Lihat nanti aja ya. Ran, belum tentu juga kan bulan depan aku dapat cuti. Pasti dapat, bulan depan kan Mbak Ina udah habis masa cutinya. Oh iya. Pembicaraan via video call dengan Rani terus berlanjut. Dengan sengaja Rani menceritakan tentang keindahan Pulau Lombok, khususnya Gili Trawangan dan Gili Meno yang tentunya dia tahu dari salah satu novel karya Terelie yang menjadi novel favoritku sepanjang masa. Akhirnya tidak sampai 1 jam keputusanku yang hendak menolak ajakan Rani liburan ke Lombok berubah haluan. Oke, berarti tanggal 25 ya kita ke Lomboknya. Beneran kamu mau bayarin ongkosnya? Iya. Nggak percaya amat sih sama gue. Gue ngambil paket honeymoon, jadi emang harus bawa pasangan. Berhubung gue belum punya pasangan halal jadi gue bawa lo aja deh daripada nanti gue bawa pasangan nggak halal bisa berabe urusannya. Nggak banget sih paketnya. Emang nggak ada paket sahabatan? Ada, cuman mahal. Selisihnya hampir 700-an. Udah ah, gue mau bobo cantik dulu. Besok masuk pagi. Lo masuk apa? Off, enak banget. Perasaan lo off mulu. Off mulu dari Hong Kong, udah hampir 2 minggu nggak libur. Ini baru dikasih libur, iya tah? Tanya Rani sambil tertawa. Obrolan kami yang dimulai dari jam 8 malam berakhir di jam setengah 11 malam. Meski malas, aku memaksakan diri untuk membersihkan diri sebelum tidur. Rutinitas yang sebisa mungkin tidak aku lewatkan. Gosok gigi, cuci muka dan berwudu. Kenapa berwudu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak salat, kemudian berbaringlah miring ke kanan, dan bacalah doa. Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, karena rasa takut dan penuh harap kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukuman-Mu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus. Jika kamu mati di malam itu, kamu mati dalam keadaan fitrah, jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya,
dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan karena tidur dalam keadaan suci." Tapi jujur kadang-kadang ini tidak aku kerjakan, karena suka ketiduran gara-gara keasyikan main HP. Setelah wudhu aku membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat Kursi, dan 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Aku baru hendak membaca doa tidur saat HP-ku berbunyi dengan nyaring melantunkan sholawat Tasmauni Robah. "Assalamualaikum, ada apa lagi?" "Ran, aku yakin yang menelepon pasti Rani. Kalau bukan dia siapa lagi yang menelepon malam-malam kayak gini?" "Waalaikumsalam, Naila." Sontak aku langsung menjauhkan ponsel dari telingaku saat yang menyambut salamku bukan Rani tapi suara seorang laki-laki. Aku menatap layar ponsel yang menampilkan deretan nomor yang tidak ku kenal. Apa aku matikan saja? Siapa tahu dia orang jahat. Mengingat di kampungku sekarang lagi marak hipnotis lewat telepon, baru kemarin tetanggaku kena. Dia diiming-imingi hadiah motor terus disuruh transfer sebanyak 1 juta. Bener-bener ngeri. Tapi dia tahu namaku. Berarti dia kenal aku, kan? Cuma mungkin aku yang gak kenal sama dia. Akhirnya setelah bergulat dengan pikiranku sendiri aku memutuskan kembali berbicara dengan seseorang yang kini meneleponku. "Bismillah, iya ini Naila. Kamu siapa? Aneh nggak sih nanya kamu siapa? Kok rasanya worth banget? Wirlan." "Wirlan mana? Perasaan aku tidak punya teman yang namanya Wirlan deh. Memangnya ada berapa Wirlan yang kamu kenal?" Saya nanya serius, jadi jawabnya yang serius. "Kalau enggak, saya bakal tutup teleponnya," ucapku ketus. "Jangan ditutup. Kalau ditutup saya akan kasih kamu SPSP, surat peringatan." Mataku langsung membulat sempurna saat sadar kalau ternyata yang kini tengah berbicara denganku adalah si bapak manajer terhormat. "Oh, Pak Wirlan." Aku langsung bangun dari posisi berbaringku. Ada apa Pak? Apa ada masalah di toko?" Bukannya menjawab pertanyaanku, dia malah tertawa. Benar-benar manajer aneh. Sampai sekarang aku masih bingung kenapa dia bisa jadi manajer area bahkan menurut desas-desus para kasir. Bulan depan Pak Wirlan akan naik jabatan menjadi brand manager yang nanti kerjanya tidak keliling toko lagi buat mastiin toko dan personilnya dalam keadaan baik apa tidak. Nanti dia akan kerja di dalam ruangan ber-AC. Tapi kalau yang dikatakan para kasir benar adanya, berarti dia memang cerdas. Baru 2 tahun menjadi manajer area dan sekarang bakal naik jabatan jadi brand manager. Pak Widodo, brand manager saat ini saja butuh waktu 10 tahun untuk dapat menempati jabatan itu. Atau jangan-jangan gosip yang menyatakan kalau Pak Wirlan itu anak salah satu pemegang saham tertinggi di PT Angkasa Primatama itu benar adanya. Tapi kalau benar, kenapa dia harus capek-capek mulai dari bawah? Sebelumnya, dia sempat menjabat sebagai kepala toko di salah satu minimarket cabang Pontianak selama 4 bulan. Syarat wajib calon manajer agar tahu bagaimana kerja lapangan. Barulah setelah itu dia diangkat jadi manajer area. Kenapa aku tahu? Karena memang dia sendiri yang pernah cerita tentang itu kepada semua kasir. "Naila, kamu sudah tidur?" "Ya." Iya kenapa?" "Pak, cepat-cepat," aku menyahut. "Toko nggak kenapa-kenapa, kan Pak?" "Kenapa memang dengan toko kamu? Saya yang nanya kenapa Bapak malah balik nanya?" "Kamu lucu." Aku diam. Apa sih maksudnya Pak Wirlan? Nggak jelas banget tujuan teleponnya. Kalau bukan atasan, sudah kumatikan teleponnya. "Naila, apa?" "Pak, balasku malas." "Kamu sudah ngantuk?" "Ya." "Nggak, Pak, Bapak pikir, lihat jam dong." "Pak, ingin rasanya aku mengatakan itu. Tapi tentu aku tidak berani." "Besok kamu off?" "Iya." "Kamu mau nggak temenin saya?" "Maksud Bapak?" Refleks aku langsung memainkan nada suaraku. "Jangan mikir negatif dulu. Saya cuma mau ngajak kamu jalan." Mataku membulat sempurna. Kayaknya Pak Wirlan mabok deh. Kenapa ngomongnya jadi ngaco kayak gini? Sih, gimana Nay? Kalau mau saya bakal jemput. "Maaf Pak, besok saya mau hadir majelis taklim sama ibu saya." Ucapku, memotong ucapannya yang makin ngaco saja. "Majelis taklim di mana?"
Ih kepo banget sih ini Pak Wirlan. Udah dulu ya, Pak, udah malam nggak enak didengar tetangga. Dia tertawa, seneng banget sih dia ketawa. Ya udah, malam Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mengembuskan napas lega saat sambungan telepon benar-benar telah terputus. Jangan sampai aku dijadiin target berikutnya sama Pak Wirlan. Sudah cukup kasir-kasir di luar sana yang menjadi korbannya, jangan aku. Aku menatap penampilanku di cermin. Gamis dan kerudung berwarna hitam telah melekat di tubuhku. Bu, kalau Nay pakai cadar, boleh nggak? Tanyaku pada ibu yang sedang memakai kerudung. Kayaknya Nay lebih cantik kalau pakai cadar. Nggak boleh, jawab ibu singkat, padat dan jelas. Kok, nggak boleh sih, Bu? Niat kamu nggak bener. Orang pakai cadar itu untuk menyembunyikan kecantikan, bukan malah pengen kelihatan cantik. Aku mengangguk mengerti. Iya juga ya, niat pakai cadar kok malah pengen kelihatan cantik. Bener-bener harus dibenerin dulu niatnya, biar nggak salah langkah. Selesai berdandan, aku dan ibu bergegas pergi ke pengajian yang akan diadakan di rumah Ibu Lucy, neneknya Maryam. Minggu lalu saat mengikuti majelis taklim di Sentul, Ibu Lucy mengundangku dan ibu untuk hadir di pengajian yang beliau adakan di rumahnya. Beneran ini rumahnya? Tanya ibu saat aku menghentikan motor matikku di depan rumah berpagar tinggi bercat coklat tua. Iya ini, nomor 54, kan? Tanya aku sambil menatap nomor rumah yang terukir di tembok pagar. Ih gede banget rumahnya. Namanya juga rumah dokter Bu. Aku memarkirkan motor di samping mobil yang sudah berjajar di samping kanan kiri jalan. Aman nggak ditaruh di situ motornya? Insya Allah aman. Aku dan ibu mulai memasuki rumah Bu Lucy yang benar-benar besar, namun tetap terlihat sederhana, seolah mencerminkan kalau si pemilik rumah adalah orang yang rendah hati. Halaman rumah sudah dipenuhi oleh mobil para tamu. Melihat mobil-mobil yang berjajar, tidak tahu kenapa membuatku minder. Tente Nay, Maryam menghampiriku dan ibu yang masih berdiri di depan pintu yang sudah terbuka lebar. Sepertinya bukan hanya aku yang merasa minder, tapi ibu juga merasakan hal yang sama. Nay sama Ibu Dahlia sudah datang. Ayo masuk. Ibu Lucy menyuruhku dan ibu masuk. Bergabung dengan ibu-ibu pengajian yang sudah datang, aku dan ibu duduk berdampingan. Tanpa disuruh, Maryam langsung duduk di atas pangkuanku. Maryam duduknya di bawah. Sayang kasihan Tante Nay berat kalau harus mangku kamu, ucap Ibu Lucy. Maryam menggeleng, tidak apa-apa, Bu, nggak berat kok. Aku memeluk lembut tubuh Maryam. Semenjak 1 bulan yang lalu, setiap kali aku bertemu dengannya di majelis taklim, dia pasti selalu ingin duduk di atas pangkuanku. Benar-benar aneh, tapi tentu aku sama sekali tidak merasa keberatan. Aku senang Maryam duduk di atas pangkuanku. Aku mengedarkan pandangan, memperhatikan sekitar. Rumah ini didominasi dengan warna putih dan abu-abu. Maryam, aku meminta perhatian Maryam yang sedang memainkan jari jemariku. Mama Maryam mana? Kok Tante Nay nggak lihat? Tanyaku penasaran. Aku benar-benar ingin tahu secantik apa mamanya Maryam. Maryam menatapku dengan wajah bingung. Maryam nggak punya mama. Tante Nay. Aku terkejut saat mendengar jawaban Maryam. Maryam nggak punya mama. Tapi Maryam punya bunda. Oh, dia manggil ibunya dengan sebutan bunda bukan mama. Di mana bunda Maryam? Kok Tante Nay nggak lihat? Maryam kembali tersenyum. Ayah, bunda tinggal sama Allah. Kok aku jadi bingung ya? Di tengah kebingunganku, tiba-tiba Maryam berseru memanggil papanya seraya melambaikan tangan. Aku mendongak dan menatap ke arah Maryam melambaikan tangannya. Di sana, di lantai 2 dekat tangga, Pak Dokter tengah berdiri sambil tersenyum pada Maryam. Maryam sayang Papa Andra, ucap Maryam dengan suara yang ceria. Ternyata namanya Andra, dokter tampan yang kata Della mirip opa-opa Korea itu bernama Andra.